Tahun lalu 82 kasus terorisme, ini bukan artinya serangan ya, termasuk yang berhasil digagalkan atau penangkapan. Sekarang ada 170 kasus. Jadi sekali lagi bukan serangannya, tapi total termasuk yang digagalkan, yang ditangkap orangnya ini mengalami kenaikan. Penegakan hukum terhadap tersangka terorisme tahun lalu 2015 ada 82 orang yang tertangkap. Tahun 2016 hampir 2 kali lipat, lebih dari 2 kali lipat, 170 orang yang tertangkap. Ya, termasuk yang meninggal tahun lalu 7 orang, tahun ini 33 orang. Dan saya kira kasus-kasus ini sebagian besar berhasil digagalkan percobaan rencana teror. Kalau yang sudah terjadi serangan teror, semuanya berhasil kita ungkap dengan baik. Awal tahun 2016, Indonesia dikejutkan dengan aksi terorisme yang menyasar ibu kota. 3 buah bom meledak di kawasan Tamrin, Jakarta. Tak hanya bom, salah satu pusat perekonomian ibu kota itu mendadak menjadi ajang baku tembak antara pihak kepolisian dengan pelaku teror. Kawasan Tamrin yang biasanya sibuk berubah mencekam. 8 orang tewas dalam serangan teror ini, di antaranya 4 orang teroris, 1 polisi, dan 3 warga sipil. Sementara 23 korban mengalami luka. Salah satu korban bom Tamrin bahkan harus menjalani perawatan kejiwaan. Kepolisian mampu menguasai dan mengamankan area dalam kurun waktu 4 jam. Februari 2016, Pos Polantas Telo Makassar, Sulawesi Selatan dilempari bom molotov oleh terduga teroris. 1 anggota kepolisian mengalami luka bakar. 5 Juli 2016, teror bom terjadi di halaman Polresta Solo, Jawa Tengah. Nur Rohman sebagai pelaku teror meledakkan diri dengan bom berdaya ledak rendah. 28 Agustus 2016, terjadi penyerangan pastor di Gereja Katolik Santo Yosep, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang sempat meledakkan tas berisi bom berdaya ledak rendah berhasil ditangkap. 20 Oktober 2016, pelaku Sultan Azian Shah menyerang 3 polisi di pos polisi Jalan Perintis Kemerdekaan, Tangerang, Banten. Ditemukan 2 benda diduga bom pipa aktif. 13 November 2016, bom molotov meledak di halaman gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. 3 orang balita mengalami luka bakar, sementara 1 balita tewas. Pelaku tercatat pernah meledakkan bom di gereja Serpong pada 2011. Berbagai ancaman teror membuat pemerintah lebih was-was. Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam memberantas aksi terorisme. Terorisme itu masih ada dan nyata, masih bergerak di negara kita. Oleh sebab itu saya minta masyarakat, rakyat juga berperan aktif dalam upaya memerangi kejahatan terorisme. Karena tidak mungkin ini hanya dilakukan oleh Polri, dilakukan oleh pemerintah. Rakyat harus berperan aktif. Karena tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat, sulit rasanya kita melawan terorisme. Jadi tidak ada ruang sekecil apapun di negara kita Indonesia ini untuk geraknya terorisme. Tidak ingin terus kebobolan oleh aksi teror, tim Detasemen Khusus 88 Anti Teror mulai menggencarkan penggerebekan pada terduga teroris. 28 Januari 2016, polisi menangkap terduga teroris dengan inisial K dan W. K ditangkap di Kabupaten Tangerang, sementara W ditangkap di Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya pada tahun 2010, W pernah ditangkap di Jawa Barat karena terindikasi memerintahkan kelompoknya mengikuti pelatihan militer di Aceh. 3 Februari 2016, terduga teroris Edi Santoso ditangkap di Bandar Lampung.
Edi diduga anggota jaringan Santoso yang ada di Poso. 18 November 2016, 5 terduga teroris ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Sementara 1 terduga teroris lainnya ditangkap di Rawabuaya, Jakarta Barat. Terduga teroris ini diduga bagian dari kelompok Jamaah Ansar Khilafah Daulah Nusantara yang pernah memberangkatkan sejumlah WNI ke Suriah. 23 November 2016, di Majalengka, Jawa Barat, ditangkap terduga teroris RPW. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan sejumlah bahan kimia untuk membuat peledak. 26 November 2016, ditangkap terduga teroris BA di Kabupaten Aceh Utara. BA adalah penyokong dana RPW. Selang 1 hari setelahnya, pada 27 November 2016, polisi menangkap SB di Serang, Banten, dan H di Kota Tangerang Selatan. Masih berkaitan dengan RPW, SB adalah guru RPW dalam meracik bahan kimia yang akan digunakan sebagai bom berdaya ledak tinggi. Sementara H juga disebut sebagai pemberi dana RPW. Dan di penghujung tahun 2016, Densus 88 Anti Teror Polri kembali melakukan berbagai penggerebekan terkait dugaan aksi teror. Penggerebekan pertama di sebuah rumah kos di Jalan Bintara Gang 8 Bintara Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Polisi menemukan bom aktif yang dikemas dalam panci bertekanan tinggi atau presto. Bom seberat 3 kg itu diduga memiliki daya ledak yang cukup besar dengan efek ledakan mencapai radius 300 meter. Polisi juga menangkap 3 orang terduga teroris, yaitu 2 pria dan 1 perempuan bernama Dian Yulianovi yang baru berusia 27 tahun. Perekrutan perempuan dalam jaringan teroris merupakan modus baru di tanah air. Dari barang bukti yang ditemukan, polisi menduga teroris perempuan ini akan melakukan serangan bom bunuh diri ke istana. Ini baru pertama kali kita. Baru pertama kali fenomena di Indonesia. Tapi kalau untuk di Timur Tengah, kemudian di Sri Lanka, di Asia Tengah itu sudah sering terjadi. 14 Desember 2016, polisi melakukan 2 kali penangkapan. Pada penangkapan pertama, polisi menangkap terduga teroris pasangan suami istri HG dan TS. Keduanya ditangkap di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sementara pada penangkapan kedua, terduga teroris IP ditangkap di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Keesokan harinya pada 15 Desember 2016, di Kota Tasikmalaya, polisi kembali menangkap terduga teroris. Tutin diduga terlibat dengan Dian Yulianovi. Pada 21 Desember, tim Densus 88 Anti Teror kembali menggemparkan masyarakat dengan mengungkap terduga teroris di Tangerang Selatan. Pengungkapan ini pun ternyata tak hanya terjadi di satu tempat. Pengungkapan pertama di Puri Serpong 2, Kampung Curug, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Dari pengungkapan ini, 3 terduga teroris tewas ditembak Densus 88 karena mereka melawan petugas saat akan ditangkap. Ketiga terduga teroris yang tewas bernama Omen, Irwan, dan Helmi. Sebelum penggerebekan, 1 terduga teroris lainnya bernama Adam ditangkap di Jalan Raya Serpong. Adam kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Sebanyak 14 bom aktif ditemukan di TKP. 12 bom diantaranya telah dijinakan dengan cara diledakan atau disposal di lokasi. Pengungkapan kedua, dan pada waktu yang bersamaan dengan penggerebekan di Tangerang Selatan, tim Densus di Padang Tinggi Kotonan Ampek Payakumbuh, Sumatera Barat menangkap 1 terduga teroris bernama John Tanamam alias Hamzah. Hamzah diduga terkait jaringan teroris Solo dan berperan sebagai salah satu sumber pendanaan. Pengungkapan teroris juga terjadi di Desa Aji Baho, Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang. 1 terduga teroris bernama Roni Syamsuddin alias Syafi'i diduga terlibat kelompok radikal Hatibah Gonggong Rebus KGR yang sempat merencanakan teror ke Singapura. Hatibah Gonggong Rebus ini diketahui berafiliasi dengan jaringan Bahru Naim yang berada di Suriah. Pengungkapan terakhir di tanggal 21 Desember itu terjadi di Batam, Kepulauan Riau. AH berperan sebagai perekrut anggota KGR untuk diberangkatkan ke Suriah. Selanjutnya tepat di hari Natal, tim Densus 88 Anti Teror menangkap 2 terduga teroris di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Polisi berhasil mengamankan Ivan Syarif dan Rijal alias Abu Arham. Dari pemeriksaan keduanya, polisi mendapat informasi soal terduga teroris lainnya yang berada di rumah terapung di Waduk Jatiluhur. Sekitar pukul 12.30, polisi bergerak ke Waduk Jatiluhur untuk melakukan penggerebekan.
Terjadi kontak senjata dalam penggerebekan di Waduk Jatiluhur. 2 terduga teroris atas nama Abu Sofi dan Abu Faiz tewas saat mencoba melawan aparat dengan pisau dan golok. Barang bukti disita tim Densus 88, di antaranya beberapa senjata tajam, buku-buku yang dijadikan rujukan para terduga teroris, dan surat instruksi untuk menjadi pelaku bom bunuh diri. Hingga kini polisi terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap jaringan teroris lainnya. Hak atas rasa aman dan keselamatan dinanti semua pihak. Namun yang terpenting, negara tidak boleh tunduk dan takluk pada terorisme. Tim Liputan, Kompas TV.